anak-anakku semua, apa kabar kalian? Ya, tentunya kalian dalam keadaan yang sehat selalu ya. Oke, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, anak-anakku sekalian, kabar kalian tentunya baik-baik saja dan kalian tentunya sehat-sehat selalu ya. Ya, kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, di mana kita akan belajar di tematik tema 5 ya. Di tema 5 subtema yang ketiga, pembelajaran pertama sampai dengan ketiga. Di mana subtema kita pada pertemuan kali ini itu tentang keseimbangan ekosistem. Bagaimana kalian? Apakah sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap belajar, mari kita mulai belajar kita. Ya, anak-anakku sekalian, ya tentunya kalian masih ingat ya tentang simbiosis ya. Di materi pembelajaran yang lalu kita juga sudah mempelajarinya. Nah, semua makhluk hidup itu memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Ya, kalian juga perhatikan gambar di atas itu ya. Itu terjadinya simbiosis ya. Baik itu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme dan simbiosis komensalisme. Nah, untuk mempelajari kembali tentang simbiosis, yuk kita kembali ulangi pembelajaran kita tentang simbiosis. Ya, anak-anakku sekalian, dalam simbiosis itu dibagi menjadi 3 jenis. Ya, yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme itu adalah hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ya, ingat, saling menguntungkan. Contohnya apa? Contohnya bunga dengan lebah, bunga dengan kupu-kupu, ataupun kerbau dengan burung jalak. Kalau kalian perhatikan, ya, bunga dengan kupu-kupu atau di gambar itu adalah bunga dengan lebah. Ya, lebah mengambil sari madu dari bunga tersebut. Nah, bunga untungnya apa? Nah, bunga dapat melakukan penyerbukan dibantu dengan lebah. Nah, jadi bunga juga untung, lebahnya juga untung. Itulah yang dinamakan dengan simbiosis mutualisme. Jadi sama-sama menguntungkan, ya. Sama juga dengan halnya kerbau dengan burung jalak. Nah, kalian tahu kerbau itu banyak kutunya. Nah, kutunya itu dimakan oleh burung jalak. Burung jalak untungnya kenapa? Dia bisa kenyang dengan memakan kutu kerbau. Nah, kalau kerbau untungnya bagaimana? Kerbau untungnya dengan rasa gatal yang diderita itu berkurang ya, karena kutunya dimakan oleh burung jalak. Jadi kerbaunya juga untung, burung jalaknya juga untung. Jadi sama-sama menguntungkan ya. Itu tadi adalah simbiosis mutualisme. Jelas ya anak-anakku ya? Lalu jenis simbiosis yang kedua yaitu adalah simbiosis komensalisme, di mana interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Ya, contohnya adalah ikan hiu dengan ikan remora. Ada juga tumbuhan anggrek yang menempel pada pohon inangnya. Jadi makhluk hidup yang satu itu menguntungkan, tetapi yang lain tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Itu contoh dari simbiosis komensalisme. Lalu untuk simbiosis yang ketiga itu adalah simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme itu adalah interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya apa? Contohnya tanaman tali putri yang menempel pada tanaman yang ditumpanginya. Lalu kutu dengan hewan tempat ia tinggal. Dan juga nyamuk yang menggigit manusia. Nah, kalian tentunya pasti pernah ya digigit oleh nyamuk ya. Nah, siapa yang untung? Iya, betul sekali, yang untung adalah nyamuk karena dia menghisap darah kita ya, jadi dia kenyang. Lalu siapa yang rugi? Manusia. Iya, kenapa? Badannya jadi bentol ya. Nah, itu jadi simbiosis parasitisme itu adalah yang satu untung, yang satu rugi. Ya. Jadi kalian juga harus tahu nih perbedaannya antara simbiosis
mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Ya, jelas ya anak-anakku ya tentang simbiosis ya. Oke, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Oke, setelah kita mempelajari tentang simbiosis, kita kembali ke hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Ya, tentunya kalian masih ingat ya apa yang dimaksud dengan rantai makanan ya. Oke, rantai makanan merupakan urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Nah, di dalam rantai makanan tersebut itu terdapat beberapa peran, antara lain apa saja? Ya, betul, produsen, konsumen, dan ada pengurai ya. Di mana produsen itu biasanya diduduki oleh tumbuhan hijau ya. Nah, dan konsumen itu ada konsumen tingkat 1, di mana konsumen tingkat 1 itu adalah jenis hewan apa? Iya, betul sekali, hewan herbivora dan bisa juga omnivora. Lalu ada tingkat berikutnya yaitu konsumen tingkat kedua. Ya, konsumen tingkat kedua ini biasanya diduduki oleh hewan karnivora karena dia memakan hewan lain ya. Lalu urutan yang berikutnya adalah konsumen tingkat 3. Nah, setelah konsumen tingkat 3 itu ada pengurai ya. Nah, pada materi yang lalu kita juga sudah membahas ya apa itu produsen, apa itu konsumen, apa itu pengurai ya. Oke, masih jelas ya anak-anakku semua ya? Oke, kita lanjutkan. Di dalam suatu ekosistem itu terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Nah, oleh sebab itu di dalam sebuah ekosistem itu dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, kumpulan dari beberapa rantai makanan tersebut di dalam ekosistem itulah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan ya. Kumpulan dari beberapa rantai makanan ya. Itu disebut jaring-jaring makanan. Kalian bisa perhatikan pada gambar jaring-jaring makanan ya. Kalian lihat ya. Di situ ada produsen itu dimakan oleh belalang ya, misalkan produsennya itu padi ya, ada yang dimakan belalang, ada yang dimakan ulet ya. Nah, itu bisa terjadi lebih dari satu rantai makanan. Nah, itulah yang dinamakan jaring-jaring makanan. Jadi kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam ekosistem itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang kalian perhatikan gambar jaring-jaring makanannya. Ya, perhatikan dengan teliti ya. Nah, coba kalian temukan minimal 2 rantai makanan pada jaring-jaring makanan tersebut. Ada yang sudah menemukan? Ya, betul sekali. Coba kita perhatikan rantai makanan yang pertama. Dari pohon dimakan oleh belalang. Terus belalang dimakan katak, iya. Katak dimakan ular, betul. Lalu ular dimakan oleh elang, ya. Ya. Lalu rantai makanan yang kedua, padi dimakan oleh tikus, iya. Tikus dimakan oleh ular, betul. Ular dimakan oleh belalang. Nah, kalau misalnya kalian suruh menyebutkan lagi, ayo, masih ada lagi loh. Coba, bisa tidak? Iya, bisa juga dari pohon dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh ular, betul sekali. Terus ular dimakan oleh burung elang. Tuh sudah ada 3 ya. Nah, jadi lebih dari satu rantai makanan. Itu ya yang disebut jaring-jaring makanan. Nah, paham ya nak ya bedanya antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan ya? Sangat mudah sekali ya. Yang penting kalian harus memperhatikan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan gambar tersebut. Ada yang menebang pohon,
ada yang membuang sampah di sungai. Nah, tahukah kalian apa akibat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Ada yang tahu? Ya, perubahan yang terjadi pada salah satu komponen dalam lingkungan itu dapat menyebabkan segala proses dalam ekosistem itu terganggu. Nah, ekosistem yang terganggu itu dapat menyebabkan terganggunya sebuah rantai makanan juga. Ya, coba kalian perhatikan. Jika tadi ada yang menebang pohon. Nah, kalau pohonnya ditebang ya kan pasti jumlah pohon akan berkurang. Ya tidak? Nah, kalau jumlah pohon berkurang, apa yang akan terjadi pada ekosistemnya? Ya, kalian tahu. Belalang pasti berkurang karena tidak ada yang dimakan. Setelah itu katak bagaimana? Katak juga akan berkurang karena belalangnya banyak yang mati karena tidak makan. Nah, sekarang kalau kataknya juga banyak yang mati karena tidak ada makanannya, bagaimana dengan ular? Ular pun tentunya akan berkurang karena tidak bisa memakan katak. Nah, bagaimana dengan elang? Elang pun juga seperti itu. Kalau tidak ada yang dimakan, pasti dia akan mati. Nah, jadi dengan kegiatan-kegiatan tadi ya, seperti yang pada gambar yang kalian sudah lihat tadi, itu pasti akan mempengaruhi lingkungan, akan mempengaruhi ekosistem. Ya. Jadi perubahan yang terjadi pada salah satu komponen dalam lingkungan itu dapat menyebabkan segala proses dalam ekosistem itu pun juga terganggu. Dan juga bisa menyebabkan terganggunya sebuah rantai makanan. Jelas ya anak-anakku ya? Oke, kita lanjutkan. Ya, dari muatan IPA kita beralih ke muatan bahasa Indonesia, di mana untuk menemukan informasi penting dari teks non-fiksi, kita bisa menggalinya menggunakan daftar pertanyaan. Jadi kita membuat daftar pertanyaan dari teks non-fiksi yang kita baca. Ya, ini juga sudah pernah kita pelajari di pertemuan yang lalu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tentunya di dalam membuat kalimat tanya, nah kalian masih ingat ya tentang kata tanya apa saja ya yang akan kita gunakan di dalam kita membuat sebuah kalimat tanya ya untuk kita bisa menemukan informasi yang penting dalam sebuah teks non-fiksi. Ya, yang pertama adalah kata tanya apa, di mana kata tanya apa itu untuk menanyakan benda, bisa juga menanyakan keadaan ataupun perbuatan. Lalu siapa? Nah, siapa itu biasanya untuk menanyakan orang ya. Terus kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu peristiwa. Lalu kata tanya mengapa. Nah, kata tanya mengapa itu biasanya digunakan untuk menanyakan sebab ataupun alasan. Terus ada juga kata tanya kapan ya, untuk menanyakan waktu, dan kata tanya di mana itu untuk menanyakan tempat. Ya. Nah, dengan kalian membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi yang kalian baca, jadi kalian bisa menemukan informasi-informasi yang penting di dalam teks bacaan tersebut. Jelas ya anak-anakku ya? Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Ya, dari muatan bahasa Indonesia kita beralih ke muatan SPDP. Nah, pernahkah kalian melihat tari ini? Iya, tari apa itu? Betul sekali, tari merak. Yuk kita kupas tentang tari merak ya. Oke, tari merak itu berasal dari Jawa Barat. Nah, tarian ini itu menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina ya. Kalian tahu kan burung merak itu bulunya sangat indah sekali ya. Nah, keindahan bulu-bulu dan gerak laku binatang ini itu menjadi sumber inspirasi dalam tari merak. Nah, coba perhatikan properti tarian ini itu antara lain pakaian penari itu memiliki warna hijau biru atau hijau hitam serta bermotif seperti bulu merak. Nah, kain yang ada di tangan itu menggambarkan sayapnya merak. Ya, kalian perhatikan itu.
Nah, terus kalian perhatikan di bagian kepala itu dilengkapi dengan mahkota yang menambah indah tarian merak tersebut. Ya, nah itu tadi adalah tentang tari merak. Ya, kita lanjutkan dalam muatan IPS ya. Secara geografis Indonesia itu diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan juga diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, sekarang kalian perhatikan dengan kondisi geografis Indonesia tadi, maka Indonesia itu berada di posisi silang. Nah, maksudnya apa? Maksudnya berada di persilangan 2 benua dan 2 samudra. Kalian perhatikan tanda panah yang warna merah. Ya. Tadi Indonesia diapit oleh benua Asia dan benua Australia. Terus di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga Indonesia itu berada pada posisi silang. Nah, letak yang sangat strategis inilah yang memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Ya, itu sangat menguntungkan ya bagi bangsa Indonesia ya. Nah, tapi dengan posisi silang ini pasti ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Ya. Apa sisi positif dan negatifnya? Yuk kita pelajari. Ya, kalian perhatikan, dalam pengaruh letak geografis Indonesia itu sisi positifnya antara lain terjadinya pencampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing yang membuat budaya Indonesia itu semakin beragam. Itu keuntungannya atau sisi positifnya. Lalu sisi positif yang kedua itu memudahkan Indonesia menjalin hubungan dengan bangsa lain. Ya, itu sisi positifnya. Nah, apa sisi negatifnya? Ya, perhatikan baik-baik sisi negatifnya. Yang pertama, banyak budaya daerah yang tersingkirkan karena masuknya budaya asing. Lalu sisi negatif yang kedua, masuknya budaya yang tidak sesuai dengan norma di Indonesia. Nah, untuk itu dari sisi negatif ini harus kita saring dulu ya, kita saring dulu yang sesuai dengan kondisi bangsa kita. Ya, jadi dengan letak posisi silang tadi itu ada pengaruhnya, baik itu pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Nah, pengaruh yang negatif itulah yang harus kita hindari. Ya, paham ya nak ya? Oke. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi adalah materi kita pada pertemuan kali ini ya. Dan kalian tetap semangat ya, meskipun masih belajar secara online juga ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan jika kalian tatap muka, perhatikan benar-benar prokes ya, protokol kesehatan harus kita tetap jaga. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan ya, dan jaga jarak. Oke anak-anakku sekalian, ya kita akan akhiri pertemuan kita, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya, karena tadi sudah berdoa di awal dan kita akan berdoa di akhir pembelajaran. Oke, berdoa mulai. Selesai. Ya anak-anakku, sampai bertemu kembali pada materi yang berikutnya ya, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Bye bye.